Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jumpa lagi dengan saya ya dalam info-info sekilas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya. Dan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan info terkait dengan skema perjalanan umroh Indonesia tahun 2022 Masehi atau bertepatan dengan 1443 Hijriah ya. Bapak dan Ibu ya, seperti pemberitaan akhir-akhir ini yang kita bisa akses, yang kita bisa ketahui, yang kita bisa baca ya, kita bersyukur Indonesia termasuk salah satu negara yang telah diizinkan untuk bisa terbang langsung ke Saudi ya, tanpa harus melewati negara ketiga, tanpa harus melewati negara transit untuk menyelesaikan karantina selama 14 hari. Nah, jadi alhamdulillah ya, ini patut kita syukuri. Terhitung sejak tanggal 1 Desember tahun 2021 atau terhitung sejak awal bulan Desember tahun ini, nah, ketentuan terbaru untuk bisa terbang langsung ini alhamdulillah sudah ditetapkan, sudah dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Nah, terkait dengan perjalanan umroh untuk jamaah kita, jamaah Indonesia ya, jadi dalam skemanya nanti setelah tiba di Bandara Saudi, dalam hal ini di Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, nah di sana nanti akan ada pemeriksaan ulang status vaksinasi, khususnya status vaksinasi COVID-19. Nah, meskipun status vaksinasi yang lainnya, dalam hal ini vaksinasi meningitis, tetap akan menjadi pemeriksaan ya. Nah, pengecekan status vaksinasi di Bandara Saudi nanti akan melahirkan 3 kemungkinan ya. Akan ada 3 kemungkinan dari pengecekan status vaksinasi ini ya. Kemungkinan yang pertama, bahwa jamaah kita sudah memiliki status vaksinasi yang lengkap dengan vaksin yang sudah disetujui di Saudi. Nah, seperti kita ketahui ya, vaksin-vaksin yang sudah disetujui di Saudi itu ada Pfizer, ada AstraZeneca, ada Moderna, ada Johnson & Johnson ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua dalam pengecekan status vaksinasi COVID ini, jamaah kita itu sudah memiliki vaksinasi COVID dengan dosis lengkap, baik itu vaksin Sinovac maupun Sinopharm, ditambah dengan suntikan booster vaksin yang diakui di Saudi. Jadi boosternya bisa menggunakan salah satu vaksin ini, karena vaksin inilah yang diakui di pemerintah Saudi. Nah, ini kemungkinan kedua ya. Kemungkinan ketiga ya, jemaah kita status vaksinasi COVID-nya lengkap ya, Sinovac atau Sinopharm ya, 2 dosis, akan tetapi belum mendapatkan suntikan booster. Nah, jadi ada 3 kemungkinan seperti ini. Nah, untuk kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua ya, untuk kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua, nah ini menurut ketentuan terbaru di Saudi, ini alhamdulillah sudah bisa langsung melakukan umroh, sudah bisa langsung. Nah, berbeda dengan yang kemungkinan ketiga, yang status vaksinasinya itu baru Sinovac atau Sinopharm 2 dosis tapi belum ada booster. Kalau kemungkinan ini ya yang ada, maka jemaah bersangkutan harus menjalani karantina institusional selama 3 hari, yang di hari ketiga nanti akan dilakukan tes PCR. Nah, hasil tes PCR-nya kalau negatif itu bisa langsung umroh, tetapi kalau positif, mudah-mudahan tidak ada yang positif ya, itu tentunya harus menjalani isolasi sampai tes PCR-nya dinyatakan negatif, baru kemudian bisa menjalankan ibadah umroh. Ya, jadi secara skematiknya seperti itu kalau dari status vaksinasi jamaah. Nah, dari skema ini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi Bapak dan Ibu. Yang pertama ya, bahwa untuk pelaksanaan umroh ya yang akan datang, yang insya Allah rencananya akan mulai bisa
diberangkatkan jemaah kita itu di bulan Februari tahun 2022, karena sekarang lagi digodok aturannya ya, pasca ditetapkannya regulasi terbaru di Saudi. Rancangan dari pemerintah kita untuk pelaksanaan umroh ini nanti akan menggunakan atau menerapkan mekanisme satu pintu. Nah, dalam mekanisme satu pintu ini, maka asrama haji itu akan difungsikan sebagai titik awal keberangkatan jemaah kita, di mana di titik awal ini nanti akan dipastikan ya oleh pemerintah kita bahwa semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perjalanan umroh ini sesuai dengan regulasi-regulasi terbaru dari Saudi itu benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan semuanya. Nah, keuntungan untuk monitoring satu pintu ini sebenarnya adalah akan kembali ke jamaah juga, karena menurut informasi umroh yang nanti akan dilaksanakan itu adalah semacam miniatur atau simulasi awal untuk pelaksanaan ibadah haji nanti di tahun yang akan datang. Jadi kalau pelaksanaan umrohnya nanti berhasil dengan mekanisme satu pintu ini, maka kita sangat berharap pelaksanaan ibadah haji pun itu bisa dilakukan ya, bisa dilaksanakan tanpa ada kendala apapun. Nah, kita tidak berharap dalam pelaksanaan umroh ini nanti ada permasalahan-permasalahan yang nantinya kemudian akan mengganggu ya kemungkinan untuk penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang. Kita berharap tidak demikian ya. Nah, ini catatan pertama dari saya. Kemudian catatan kedua terkait dengan pengecekan status vaksinasi, dalam hal ini status vaksinasi COVID ya. Nah, info terbaru yang saya ketahui bahwa pemerintah Saudi bersama-sama dengan pemerintah kita saat ini sedang finalisasi integrasi dua aplikasi besar ya, yaitu aplikasi Peduli Lindungi punya Indonesia yang nanti akan diintegrasikan dengan aplikasi Tawakalna ya, milik pemerintah Saudi. Nah, aplikasi Tawakalna itu semacam aplikasi Peduli Lindungi milik Saudi begitu. Nah, kalau integrasi dua aplikasi ini nanti sudah terwujud ya, maka ini nanti akan memudahkan semua pihak dalam penyelenggaraan ibadah umroh, termasuk nanti dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, karena seperti kita ketahui, aplikasi Tawakalna ini adalah satu-satunya aplikasi yang memang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk memantau ya, untuk memonitoring ya pelaksanaan ibadah di tanah suci, baik itu ibadah umroh dan nanti haji maupun ibadah-ibadah sholat di dua masjid terbesar di Haramain ya, di Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah begitu. Nah, kemudian catatan saya yang ketiga bahwa terkait dengan booster vaksin ini pemerintah kita juga sudah memberikan informasi awal bahwa direncanakan mulai Januari tahun 2022 ya, jadi sebentar lagi pemerintah kita akan memberikan suntikan booster ke seluruh sasaran vaksinasi yang ada di Indonesia. Nah, untuk mekanisme pemberiannya itu nanti akan dilakukan secara paralel di seluruh provinsi ya. Jadi tidak ada provinsi yang menjadi prioritas, tapi seluruh provinsi yang ada di Indonesia secara bersamaan nanti akan dilakukan pemberian suntikan booster ini. Nah, untuk pembiayaannya ya, menurut informasi yang disampaikan akhir-akhir ini, bagi sasaran vaksinasi yang masuk dalam peserta JKN segmen PBI penerima bantuan iuran, artinya mereka-mereka yang tergolong gakin ya, keluarga miskin, keluarga tidak mampu, maka suntikan boosternya itu gratis ya, alias tidak berbayar. Nah, untuk yang di luar PBI ya, di luar gakin, maka suntikan boosternya nanti berbayar. Nah, besarannya sekarang masih digodok. Nah, tetapi kelihatannya tidak akan lebih dari 300.000 ya
untuk sekali suntikan seperti itu. Nah, kemudian catatan saya yang terakhir ya, ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ya belum pernah melaksanakan ibadah umroh ya, khususnya bahwa untuk pelaksanaan umroh ini memang tidak sekompleks pelaksanaan ibadah haji. Nah, jadi dalam ibadah umroh tidak ada mabit di Mina ya, tidak ada tarwiyah ya. Kemudian tidak ada wukuf di Arafah ya. Di dalam umroh tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada mabit lagi di Mina untuk melontar jumroh ya. Kalau ibadah umroh sebenarnya lebih simple, karena dalam umroh ya jemaah kita hanya melakukan tawaf ya di Ka'bah di Masjidil Haram, kemudian disusul dengan pelaksanaan sa'i ya, lalu tahallul, sudah selesai pelaksanaan umrohnya. Jadi sesimpel itu sebenarnya untuk pelaksanaan umroh ya. Ya, jadi baik Bapak Ibu ya, mudah-mudahan info sekilas ini bisa memberi gambaran kepada Bapak dan Ibu, dan dari sekarang bisa mempersiapkan yang terbaik ya. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan terkait dengan penyelenggaraan umroh ini, mudah-mudahan semua sesuai dengan rancangan, sesuai dengan harapan, sesuai dengan rencana ya, tanpa ada kendala apapun. Dan lebih-lebih kita berharap ya, kesuksesan untuk pelaksanaan umroh nanti itu bisa mengantarkan kesuksesan pula untuk pelaksanaan ibadah haji yang sempat tertunda 2 tahun belakangan ini. Nah, demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.